Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, monyong lo. Untung aja gue udah sarapan lo. Apa hubungannya kaget sama sarapan, bro? Kalau belum sarapan terus dikagetin, itu bisa pingsan. Bahkan bisa lupa napas. Kata siapa lu? Ya kata gua barusan. Bokis lu, Am. Gua kesini nih mau nerusin obrolan kemarin nih. Siap nggak lo? Cilah pakai peci segala. Emang udah sholat? Itu dia. Gua mau cerita tentang peci nih sama lu. Cerita. Iya, gua kan kemarin mau sholat nih, bro. Pakai peci gua nih. Mau ke musola gua. Di pos sohib-sohib lagi pada nongkrong. Terus ya gue siteng dong. Gue diejek, diledekin, gue pakai peci. Udah gitu si Awing tuh, kurang ajar si Awing tuh. Percuma lu katanya sholat kalau masih berbuat dosa mah. Masih mendingan gue yang nggak sholat nih. Jarang gue berbuat dosa. Akhirnya gue nggak jadi sholat, bro. Akhirnya gue ya nongkrong, ipok-ipok gue di situ. Begitu, bro, ceritanya. Baru dapat ujian segitu aja udah nggak tahan lo. Justru lu nongkrong itu, lu lagi berbuat dosa itu. Gue udah berkali-kali kan ngomong bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah lu terus nongkrong di situ meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya lu nongkrongnya lu tuh walaupun gak ngapa-ngapain cuma ngopi, itu lu lagi berbuat dosa. Karena meninggalkan sholat dengan sengaja itu ya berarti kan dosa, lagi berbuat dosa lu, padahal lu gak ngapa-ngapain. Jadi di mana mendingannya? Mendingan gua yang nggak sholat. Di mana mendingannya justru lagi nggak sholat itu lagi berbuat dosa. Ngerti nggak lu maksud gua? Bener juga lu, bro. Sholat itu hukumnya wajib, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sholat sehari semalam 5 kali. Lah kalau gua kagak sholat berarti sehari semalam 5 kali gua berbuat dosa dong. Dan dosa meninggalkan sholat itu bukan sembarang dosa, bro. Itu bapak moyangnya dosa, bro. Bapak moyangnya dosa. Membunuh, berzina, minum minuman keras, itu kan dosa besar, bro. Tapi dosa meninggalkan sholat, bro, itu jauh lebih besar. Kok bisa begitu? Karena kata Rasulullah, kalau ada umat Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti dia sudah kafir secara terang-terangan. Jadi sudah keluar dari Islam secara terang-terangan. Begitu kata Rasulullah. Bukan kata gua, ntar lu bilang kata gua lagi. Itu kata Rasulullah. Dan para ulama-ulama gua sering banget kedenger gitu tuh di ceramah-ceramah. Berarti gua kafir dong. Gak sedangkal itu, bro. Pengertiannya gak sedangkal itu. Hadis itu memang ada dan hadis itu sahih, betul. Tetapi buat nih sekalian gua buat saudara-saudara kita yang udah sholat nih, yang udah menjalankan sholat, jangan mudah mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita yang belum sholat. Dan jangan mudah dan jangan sembarangan mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita yang belum sholat, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim. Kenapa? Karena aduh, berapa banyak ya orang yang tadinya benci Islam, benci sholat, tahu-tahu di akhir hayatnya justru dia paling rajin sholat dan mendapatkan hidayah nggak kira-kira. Itu bro. Makanya gue bilang jangan sembarangan mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita yang belum sholat. Karena perjalanan hidup kita ini, akhir dari perjalanan hidup kita kan gak ada yang tahu, bro.
Gue lihat berapa banyak tuh orang para mualaf yang sekarang jadi para mualaf nih, tadinya benci banget sama Islam. Terus apalagi sama sholat, benci banget. Tapi sekarang dia jadi mualaf, dan bukan sembarang mualaf, dan sama sekali nggak berani ninggalin sholat satu waktu pun. Terus sekarang mereka jadi pendakwah-pendakwah yang dakwahnya benar-benar karena Allah, bukan karena amplop. Begitu bro, itu banyak mualaf yang begitu. Tadinya benci banget sama Islam, sama sholat. Apalagi kalau kita bercermin sama sahabat Umar bin Khattab. Coba lo pikirin sahabat Umar bin Khattab tuh. Tengok sejarahnya ke belakang coba. Dia mendapatkan hidayah mau membunuh Nabi bro. Umar bin Khattab tuh, sahabat Umar bin Khattab, dia mendapatkan hidayah justru mau membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan. Dan di akhir hayatnya, dia salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Bayangin orang yang masa lalunya begitu hitam dan kelam, tapi di akhir hayatnya dijamin masuk surga tanpa hisab. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bro, perjalanan hidup kita. Begitu maksud gue bro. Iya juga ya. Tapi sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh ke sahabat Umar sih. Yang lagi ngomong juga sama, masa lalunya amburadul. Sering ngejek orang yang sholat, sering ngajak buah maksiat. Stop. Jangan mengorek-ngorek koreng yang udah kering, karena masih dalam penyembuhan. Oce. Oce. Siap bro.